perbuatan yang sudah dia jelas lah. Orang nggak akur itu pasti ada elatnya, alasan kenapa nggak akur, benar nggak? Alasan nggak akurnya itu saudara itu apa, dari mana, kan begitu kan? Nah pasti ujung-ujungnya adalah satu pembagian waris yang tidak, yaitu sebijaksana atau seadil kan, gitu. Atau tidak sesuai kan? Maka bagaimana hukum daripada syubhat itu sendiri dalam hukum jurisprudensi alias fikih? Hukumnya wajib. Kok bisa wajib ya? Tujuannya apa? Lihat idoror, untuk menolak serta mengantisipasi adanya bahaya dalam pertikaian atau permusuhan. Kira-kira syariat agama Islam apa namanya, lurus apa enggak? Lurus bagi yang bisa menjalaninya. Kalau yang nggak bisa menjalani sampai kapanpun ya tetap terjebak di situ. Wah si anu begini, si anu begini, padahal di agama Islam nggak begitu saudara. Segala sesuatunya itu harus ada ilmunya. Agama itu apa sih? Secara ilmu Yunani kan A itu kan tidak, gamma itu kacau. Artinya biar kita tidak kacau, itu agama. Ya kan, dalam konteks yaitu Rasulullah, agama itu adalah nasihat, dinu nasihat. Ya kan, sebagaimana yang disebut dengan nasihat itu adalah harapan baik. Nah syariat itu Rasulullah membawa agama Islam ini, ya kan, kalau sekarang kan udah jadi organisasi nih, udah jadi yang namanya warna merah, warna kuning, warna hijau, merah kuning hijau pelaku lah, gitu kan, masing-masing membawa yaitu visi misinya dan sebagainya. Selama itu mengacu kepada syariat masih kita ikuti, tapi kalau sudah keluar daripada manhaj syariat ya kalau bisa jauhi gitu. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan terbuka sedikit tentang syariat dan Nabi Muhammad SAW. Jadi baca sholawatnya enak. Sallallahu alaihi Muhammad itu berasa. Karena apa? Karena kita ikuti yaitu panduan daripada Nabi Muhammad SAW. Wa syubhatu wajibun ay sabitatun lisyariki bil khulatati. Ay khulatati syuyuh. Syubhah itu hukumnya wajib, ya, memiliki sebuah ketetapan bagi mitra yang bercampur di dalamnya, yang memiliki ikut andil kebersamaan atau patung di dalamnya. Tuh begitu. Jadi kan jangan sembarangan enak main jual-jual aja, karena di dalamnya itu ada juga patungan daripada yang lainnya. Entah itu 1,5% alias apa namanya setahun 50%-nya atau 30%-nya, gitu kan. Nah kalau misalkan satu tanah ditinggalkan sama orang tuanya, ini punya haknya ini si haknya ini si haknya, ada apa? Bener kan? Ya iya. Jangan langsung main dijual aja, jangan. Kalau bisa diduitin dulu, nih saya bayarin semuanya nih. Gitu. Kenapa? Kenapa bang? Karena saya mau jual tanah kan begitu. Ada yang mau, tak dulu bang. Jangan begitu dong. Berapa bang mau nawar? Jadi bangga ya. Nah ini untuk pokoknya apa? Mengerucutnya adalah pada hak otomotif, gitu. Jangan seenaknya yaitu kita jadi otomotif hak otomotif, sedangkan ini tidak paham artinya, maksudnya masih ada keraguan. Itu pentingnya ya. Jadi udahlah sekarang kita sudahi, kita fokus kepada memperkaya yaitu pengetahuan untuk yaitu menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan yang namanya pertikaian. Karena apa? Membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Kita punya keluarga, kita punya anak keturunan, itu yang kita jaga. Angkusakum wa ahlikum. Nah, tidak pakai koma gitu. Nah, setelah itu ada sholat syukur. Ada patungan duna sholat atau jual, ya, bukan patungannya ya tetangga-tetangga gitu. Kalau tetangga kan ya tidak. Karena kan sudah ada batasan-batasannya gitu. Wala syubhat rijar la sokon, ya. Au kana au ghairihi wa innama tasbitu syubhat fi ma yanqasimu al-jisma duna ma la yanqasim. Kalau tetangga makan dikasih, misalkan saya, kalau tetangga kan rumah apa sudah ada batasannya. Masa iya apa namanya, saya mau jual rumah, yang ini malah apa namanya, kenapa kok saya nggak kasih tahu kan gitu. Bukan bapak kan, rumah bapak kan sertifikat bapak sendiri, ya kan. Nah kalau saya kan rumah saya, masa ya bapak yang nggak terima kan, ada
ada yang gitu kan, suka pusing gitu. Tapi ya boleh sebelum ditawarkan ke yang jauh, ke yang dekat itu juga boleh. Karena definisi daripada tetangga itu, kalau di dalam ada Mufrad ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, itu Rasulullah SAW bersabda bahwa yang namanya tetangga itu depan 40 rumah, belakang 40 rumah, kanan kiri 40 rumah. Jadi 40 rumah itu termasuk dari sini sampai ke depan itu, kalau ada 40 rumah itu masih tetangga. Gitu maksudnya, masih tetangga kita itu. Nah, ini kategori untuk mencapai sebuah sunnah tadi adalah hak untuk mengambil alih kepemilikan bagian mitra, maksudnya perusahaan yang patut mengambil itu mitra dalam harta bersama seperti tanah, ya kan, rumah, terus juga apalagi barang-barang ya, apa namanya, yang kepemilikannya itu barang-barang gitu. Saat dijual ke pihak lain, artinya ke pihak lain itu di luar daripada mitra tersebut. Tadi simulasinya punya tanah misalkan 1000 meter, yang A bagiannya 500 meter, yang B 500 meter. Kalau sekarang berarti apa namanya, suratnya masih satu gitu contohnya, ya kan, jadi patungan. Atau 700 meter punya B, yang 300 meternya punya A. Ternyata C itu mau beli ini tanah. Nah, maka C ini mau beli tanah ke A, yaitu senilai katakanlah contoh 300-an, ya kan, 300 meter, yang ini 300 meter, ya kan. Dan nanti dulu ini yang B akan memiliki hak sum'ah namanya, hak sum'ah. Dia punya hak untuk mengajukan harga ke A, ya kan. Itu Anda berapa kan gitu jualnya, misalkan katakanlah 100 juta yang 300 meter. Nah, saya 700 juta ya harus apa namanya, tinggal dikalikan aja kan gitu kan, harus dikomunikasikan, ini harus pelaku ini apa namanya, harus kebagian, harus kasih informasi. Kenapa? Untuk yaitu menolak daripada bahaya permusuhan ketika ya kita. Nah, ketika sudah dibatasin seperti ini, ya kan, ketika sudah dibatasin seperti ini, maka tidak ada soal. Artinya apa? Artinya udah satu gondong kan, blok udah lagi. Karena kalau dari kalau dari apa sih namanya, bikin batas, ya kan, ini batas di jalan berarti udah pecah kan, pecah suratnya dan sebagainya, lalu ini sudah tidak ada soal lagi. Kalau seperti itu kalau belum ada batasan-batasan, makanya di situ dijelaskan asyarik, ya kan, yang disebut mitra itu adalah mitra yang dijelaskan asyarik wa hakku bisa bagaimana, yang disebut yaitu mitra itu lebih berhak karena dekatnya. Mitra lebih berhak ya, karena kedekatannya. Kalau dia kan orang jauh, kalau bahasa Bangkek namanya biar apa, biar bayar yang punya duit, pembeli. Nah, ini kenapa kok bisa susah banget nggak jadi bayarnya, nggak jadi bayarnya? Karena Allah tahu, Allah maha mengetahui loh, anda itu masih apa namanya, dunia ini aja masih sengketa, ya nanti dulu. Makanya banyak tidak closing, tidak terjual-jual, ngantung lagi karena orang paham. Yang doain juga ya nggak paham. Anda doain itu doain siapa? Doain si B. Doain ini apa si C kan gitu. Cek. Kalau orang mau pakai konsep teliti, hati-hati dan waspada atau yaitu cermat. Insya Allah, kalau asas daripada kita belajar fikih teliti, hati-hati dan waspada, antum selamat. Nah, sedangkan asyarik mitra ini itu dilihat dari Abu Rafi adalah lebih berhak karena kedekatan. Tidak hanya di sum'ah saja, mau jual-jualan apapun juga kalau bisa tetangga kasih tahu. Jual beli tanah walaupun tidak ada akad sum'ah ya.
Bang, kita kan bertetangga udah lama nih ya, hampir 10 tahun kurang 1 bulan. Lihat kok bahasa itu. Ya kan, ini saya punya lahan di Ciseeng sono, mau saya jual, gitu. Ya, gimana ya enaknya ya? Kali barangkali abang punya duit, ataupun saudara abang, atau keturunan dan juga anak cucunya barangkali punya duit, ya kan? Atau siapakah yang jauh-jauh, tolong bikin tanah saya yang ada di Ciseeng, kan? Ataupun di tempat lain lah. Berapa meter tadi? Hah? Di Ciseeng berapa meter? Itu rahasia dong, rahasia jangan terlalu detail mas, ya kan? Nanti diskusinya kehabisan sampai boleh jadi itu sampai boleh jadi ya. Iya, contohnya seperti itu ya, jadi kalau itu yang dulu ada bersuara. Jadi dari sini kira-kira bisa dipaham apa enggak, bisa dikebayang nggak ya, kebayang nggak, artinya bisa dipraktekkan nanti, kasih tahu yang belum tahu, dan itu juga kalau yang terima, kalau nggak terima kan kadang-kadang suka sewot juga. Sekarang syaratnya harus ada syaratnya. Saya catat juga biar supaya apa namanya nggak lupa ya. Kalau bacain Arabnya kayaknya kelamaan ya. Makanya sih terjemahkan saja. Rukun dan syaratnya nih. Catat. 1. Asyuyu, adanya harta itu, harta patungan, harta bersama satu sama lainnya nanti disebut dengan syarik ataupun mitra. Itu contoh misalkan saya catat di sini harus ada kepemilikan bersama yang jelas gitu. Jadi kalau misalkan ada ini jangan tanah doang ya, motor contoh. Ya, motor ini yang punya 3 orang misalkan ya, apa namanya, Umar, Ahmad ya, terus apa lagi nih namanya, Marginal Zainal ya, apa ya mas ya, supaya Mas Zainal dapat motor. Siap, insyaallah. Amin. Nah ini kan harga motornya adalah 20 juta ataupun 21 juta lah. Ya, namanya juga analogi mendekatkan orang. Ya, terus ada lagi contoh misalkan, berarti kan dia patungannya adalah 7 juta, 7 juta, 7 juta. Ini. Contoh lagi misalkan ada rumah pemilikan 2 orang, namanya Zaid dan Zainal Abidin dengan rumah ya mas. Siap. Itu harga rumah misalkan contoh senilai 300 juta. Punya 2 orang nih, berarti Zaidnya adalah 150 juta, Mas Zainal yaitu 150 juta. Bayarnya Pak Jack contohnya nih, bayar itu berarti yang tukang yang punya beda, Bang Jack namanya. Nah, Bang Jack mau beli rumah ceritanya. Mobil rumah ini nanti dulu harus kesepakatan Zaid dan Zainal. Artinya apa? Ketika dia itu Bang Zaid maka Mas Zainal, Bang Zaid mau beli rumah ke Bang Zaid, ya kan? Ini nggak boleh langsung ke Bang Zaid. Dia harus mengajukan dulu kepada Mas Zainal. Kenapa? Ya itu tadi karena Mas Zainal mitra daripada Bang Zaid. Mana dasarnya asyariku? Ya, mitra itu akrobu, ya, lebih dekat. Masa bapakku, asyariku aku bisa bakihi makanan. Mitra itu lebih dekat keberadaannya. Ya, maunya berapa ini? Misalkan kita masalah kepada maunya berapa? Dia mau 200 juta. Ya udah, barang itu punya 2 orang. Dia bersama nih, ya kan? Ya. Bayarin dulu penyanyi tuh, ya kan, ngajuin harga namanya akad suka atau hak suka ya, hak ibaratnya biar nanti kalau yang pembeli datang biar satu omongan gitu. Iya, biar satu omongan. Dan kalau harganya di lain, di Iya. harga lain, Nah, jadi beli dia. Tujuannya apa? Agama Islam tujuannya untuk menolak bahaya daripada adanya sebuah konflik. Ya, dan apa tidak? Nah, itulah agama Islam, melindungi, bukan malah jadi ngacak-ngacak. Kalau yang ngacak-ngacak itu kok dasar orang paham, benar nggak? Udah ngacak
ngacak malu-maluin lagi kan, jadi apa kedengaran daripada orang non muslim kan ini mah orang senggah katanya jelas jelas katanya. Ya, gitu. Nah, makanya pentingnya kita harus ada konsultasi atau diskusi gitu. Nah, dan setelah itu baru di sini salah satu syarat daripada ya rukunnya tadi itu syaratnya adalah asyuk adanya, yaitu harta kebersamaan alias satuan. Yang kedua, harta yang kosimu, harta yang bisa dibagi, ya, termasuk apa? Tanah, rumah, kebun. Sedang punya kebun boleh dibagi dulu, jangan dibagi pisah dulu, makan alik kan? Ya, kalau kan izin, sedangkan kebun nih di atas kebun ada pisang, gitu kan, main ambil aja, alik namanya. Kalau banyak, kalau sedikit namanya apa? Gosok. Namanya gosok. Gitu. Kemarin sudah saya jelasin ya soal gosok ya. Gosok udah belum? Udah. Iya. Jadi harus dibedakan mana maling, mana gosok. Kalau gosok itu menyerobot, ngambil tapi di bawah nilainya kecil. Kalau banyak, ya kan ngambil pisangnya banyak nih, hampir 1 tandan lebih lah, 10 tandan lah. Itu bukan gosok, namanya apa? Rampok. Ya jualan ya, jualan. Harta yang bisa dibagi atau mayang tosimu, maksudnya apa? Berlaku untuk tanah ini. Terus apa namanya? Harus ada harta yang dibagi. Tanah, rumah, motor, ya kan? Kalau terjual kan bisa dibagi. Ya. 3, perjuangan apa namanya? Penjualan bagian. Penjualan bagian itu maksudnya apa? Mitra, salah satunya mitra, ya, yang menjadi bagiannya. Ya, orang lain, bukan mitra yang lainnya. Artinya apa? Artinya ini sebelum dijual ke Bang Jack nih sebagai buyer, Bang Jenal itu harus menjual dulu ke Jack. Jadi enggak, jangan ya ini karena mau dibeli di rumah, ya kan, Bang Jack, ya kan, karena urusannya sama Bang Jack nih, Bang Jack ini menjual berapa, 300 katanya, padahal ini rumah punya orang rame-rame kan gitu. Musyawarah udah tuh, sudah. Nah ini rumah ini rame-rame nih punyanya nih kita nih, bagaimana nih Bang Jenal nih, kan gitu. Ya udah, duitin aja deh Bang, kan gitu. Ya kan, duitin aja di rumah, terserah dah. Berapa ya? Karena itu Bang Jack mau apa namanya, mau menjual, mau belinya 300, ya udah 300 dah, gitu. Dan bagi dua, nah itu boleh seperti itu. Jangan ya itu ibaratnya ini tanpa diketahui Bang Jenal, rumah terjual, harganya gelap, nggak tahu, itu yang menjadikan namanya Harga sendiri nggak boleh. iya, nggak boleh menentukan harga sendiri, nggak boleh. Nah, maka ada namanya hak syuf'ah. Bang Jenal ini memiliki hak syuf'ah namanya. Itulah yang disebut dengan akad syuf'ah. Dari sini kita ya, pengajuan harga. Gitu. Pengajuan harganya bukan Bang Jenal ke Bang Jack, bukan, tapi Bang Jenal ke saudara yang namanya Bang Jack. Syarat rukun yang ketiga adalah hak adat, hak pengambilannya. Kita yang memiliki hak syuf'ah harus segera mengajukan haknya, tidak boleh menunda-nunda. Di sini dijelaskan, ya kan? Fa'in akharaha syuf'ah mal qudrati 'alaiha batalah. Ketika ada hak syuf'ah, pengajuan harga nih bagi Bang Jenal, ini harus segera diajukan. Begitu. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena bisa batal. Artinya kasih satu kesempatan. Pak Ustaz, bagaimana kalau saya sakit? Nah, kalau karena muridu syuf'ah, jikalau orang yang mengharapkan syuf'ah itu maridon, sakit, atau goiban, atau tidak ada di tempat, namanya goib, atau ya tidak lihat makan, goiban anil baladu syari, pada di tempat yang memang di situ terjual ini, artinya apa transaksinya, kalau makbusan atau lagi di penjara orangnya, ya kan, atau iban min aduin, ataupun orangnya ini nggak mau ada karena takut ada musuh katanya gitu, ya kan, karena kan dia sudah pernah kecorengan gitu, nanti ada hak buat apa namanya syuf'ah. Fal wakil, maka wakilkanlah. Nantilah ini nggak mau hadir, ya kan, maka harus diwakilkan. Sama siapa? Misalkan contoh sama Bang Jali, ya. Bang Jali yang maju bikin surat kuasanya gitu,
bikin surat kuasanya. Nah, kalau sudah bikin, kalau mampu bikinlah, yaitu namanya surat kuasa. Maka ya itu akan menjadi sah. Kalau tidak, wa illa fal syahid ala talabi baindar penonton alaihi min tawqi wal itibatolah. Nah, jika tidak dilakukan bikin surat kuasa, ya kan, sebagai apa namanya yang dikuasakan, dan masing-masing menguasai kalau mencari, jika ada hak sum'ah tidak buru-buru digunakan, maka ya kan akan batal. Caranya bagaimana? Wakilkan yang baik, bikin suratnya. Setelah bikin surat dilakukan baru itu nanti sah. Gitu. Jika tidak, ya kan, nggak cepat-cepat bikin surat, ya kan surat kuasa sama aja, ya kan. Batalah hakku fil adli, maka batal haknya, hak sum'ahnya menurut kaul yang zahir. Gitu. Ya. Bagaimana ijab kabul? Satu ijab itu contoh misalkan Zaid bin siapa? Zaid ngomong nih, saya Zaid bin Fulan dengan ini menjual seluruh bagian atas luas dan bangunan rumah ini 500 meter misalnya, atau ya 500 meter lah gitu. Di lokasi, contoh misalkan di lokasi Saudi Arabia, boleh dong ngomong gitu. Di lokasi Saudi Arabia, ya kan, kepada saudara, ya kan, kepada saudara Nantek atau kepada saudara ini namanya Zainal, kepada saudara Zainal ini sebelum ke Rabiah bikin ijab kabulnya kepada saudara Zainal bin Fulan juga sama, ya kan, senilai 300 juta sesuai hak sum'ah yang dimiliki oleh Bang Zainal. Dari sini cerita, ya, ya. Saya ulang lagi, ya, saya ulang lagi. Jadi yang punya hak sum'ah adalah misalkan Bang Zainal nih, ini kan lagi jual beli kan, mau dibeli nih kan, rumahnya mau dibeli nih, rumahnya Bang Zainal nih, sedangkan rumah ini punya dua kepemilikan. Jadi Bang Zainal yang punya hak sum'ah, maka ijabnya nih, ya, saya misalkan nih, yang berarti ini saya Zainal bin Fulan misalkan dengan ini menjual seluruh bagian saya atas apa namanya rumah dan bagian 500 meter di lokasi Saudi Arabia misalkan kepada saudara Zaid, Zaid senilai 300 juta sesuai hak sum'ah yang dimiliki Bang Zainal bin Fulan. Ini jadi ijabnya seperti itu, itu berat mengajukan bahasa seperti itu kepada Bang Zaid. Lalu dijawab kobil itu, ya saya menerima, gitu, ya kan, saya bin Fulan atas nama saya bin Fulan dengan ini menerima jual beli bagian dari, ya kan, Bang Zainal atas penjualan rumah dengan nilai 100 juta dengan menggunakan hak sum'ahnya. Udah, tangan lanjut, yaitu udah kelar ini, hari ke Bang Zaid. Gimana? Bang Zaid udah aman. Berapa nilainya? 300 juta. Kalau sudah seperti itu, maka doanya para mbah-mbah itu, kiai-kiai itu akan diijab. Ini misalkan tolong doain ya. Nah, orang yang doain itu nggak paham ini tanahnya, rumahnya sengketa apa enggaknya itu nggak paham. Nah, makanya harus dicek dulu. Tapi nggak usah dilakukan katanya apa namanya Pak Yai, orang doain orang sampai sebegitu detailnya. Ya nggak harus juga, ya kan. Itu kan namanya doa ya, namanya harapan kan. Mudah-mudahan dipermudah. Cuma redaksi doanya aja yang harusnya dipantas, kan gitu. Terus mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan urusannya dipermudah. Nah, itu kan lagi enak tuh. Nah, maka dari itu
Demikianlah penjelasan daripada bab tentang syubhah, yakni pengajuan harga ataupun lengkapnya hak untuk mengambil alih kepemilikan bagian daripada mitra ataupun kepemilikan bersama dalam suatu aset itu. Ya, baik itu tanah, rumah ataupun kebun, barang dan sebagainya saat dijual ke pihak lain. Wallahu a'lam bishawab. Dari sini mudah-mudahan bapak-bapak semua dapat dipahami dengan baik dan bijaksana. Apabila ada yang kurang paham dapat didiskusikan di ruang berhadapan musola bebas. Ya. Demikian dari saya Al-Fakir, mohon maaf bila topik boleh tidak monitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti pemaparan ataupun tanya jawab atau diskusi di ronde kedua, yaitu offset dari dua area. Dan di sana sini nggak bisa ngopi sama bisa. Untuk itu mari sama-sama berdoa buat semuanya. Kita sidang.